Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas review One Piece chapter 1132. Mohon maaf karena belakangan nggak ada review ya. Karena sorry. selain One Piece Break, Mas Budi juga lagi ujian Chunin, jadi sibuk banget. Makanya ini kita baru luang untuk bisa lanjut ngebahas chapter-chapter. Oke, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum itu, jangan lupa yang belum subscribe dulu. Yang udah subscribe, terima kasih. Tanpa bantuan teman-teman, kita tidak akan bisa terus berkembang. Oke, thank you. Langsung aja Mas ya. Lanjut. Dari cover story dikit nih. Kan ngelanjutin yang 1131 kemarin, mereka ngejar siapa namanya? Ngejar pencuri pedang ya. Nah, kalau ngelihat mereka ini sampai Udon, yang dulunya penjara yang dinahan Luffy sama Kid, terus penjara ini kan juga dipakai buat nahan mantan Beast Pirates ya. King sama Queen kan dikalahin sama Aramaki di sini, Ryokugyu. Nah, berarti ada kemungkinan pelaku penculikannya itu mantan Kaido, mantan anggotanya Kaido. Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga enggak. Tapi ya udah sih gitu doang sih. Iya, aku belum bisa komentar sih sejujurnya. Iya, emang nggak ada yang terlalu banyak bisa dibahas. Paling cuma prediksiku kalau ex Kaido Pirates. Langsung aja ke cerita utama ya Mas ya. Tapi bahas 1131 dikit ya Mas ya. Ya nggak apa-apa. Jaguar de Saul itu kemarin dibilang kayak seolah-olah kenapa ya di akhir chapter 1131. Nah, yang jadi pertanyaan itu, aku curiganya kan di chapter ini nggak dibahas sama sekali nih. Saul kenapa, ada apa? Aku curiganya itu dia kayak biasalah Oda kalau mau break kayak cuman iseng doang biar ada cliffhanger. Bisa jadi emang cuman kekenyangan apa-apa. Jatuh terus nggak bisa bangun. Mungkin sih, tapi menurutku akan ada implikasinya yang lain sih. Ya ntar ada yang lain yang pengen tak bahas di akhir chapter, tapi lanjut dulu. Yang mungkin bakal ada hubungannya. Nah, di awal chapter ini kita dikasih lihat siapa ini namanya Koron yang dulu pengen ikut Shanks itu ya kalau nggak salah. Iya. Cuman ya ini cuman sekilas aja, cuman ngasih tahu kalau ya ini di tempat yang sama kayak si Shanks kemarin, negesin doang. Kalau menurutku dia akan punya peran lebih sih, karena di One Piece itu kan selalu ada hal-hal kayak gini sih. Iya, anak kecil yang dapat jatah. Kayak pejatah. Kayak Aisyah di Skypiea atau siapa? Momonosuke sama Otama di Wano. Gitu-gitu. Aku juga mikirnya sama, cuman masih belum kelihatan jadi belum terlalu berani komentar. Cuman kalau ngelihat dia disuruh nginget-inget namanya Luffy, jadi ada kemungkinan iya prediksimu itu. Selanjut. Wah, ini panel megah banget sih. Kayak Oda itu niat banget namanya apa sih? Yang di film Thor itu loh. Bifrost itu ya? Oh, Bifrost ya. Kalau nggak salah ingat ya, aku juga lupa ingat Bifrost itu orangnya apa? Heimdall orangnya ya? Heimdall orangnya. Ah iya, Bifrost berarti benar. Ini aku sukanya itu orang di Elbaf itu logikanya beda sama orang di luar Elbaf. Lah, emang pelangi bisa dinaikin kok buat menurut mereka itu. Buat buildingnya dan bisa mind blowing. Dan bisa dibikin. Iya. Dan bisa dibikin. Pakai apa ini namanya? Sunstone. Batu matahari. Ini kan di sini aku yakin lah, pokoknya di sini tuh nanti lore dunia One Piece itu keluar semua tuh. Soal kayu Adam, soal kayu Eve dan banyak banget. Aku yakin itu sih. Ya, karena di sini ada si Stone, ada Sunstone. Soalnya kan yang itu chapter lalu pasti keluar semua. Iya, soalnya chapter lalu juga kita kan dikasih lihat apa ya,
kalau pohon Yggdrasil itu ternyata kayu Adam ya kan. Menarik Dan banget ini ya. yakin aku, ini masif upgrade buat Usopp nanti. Soalnya Usopp kan emang Kejataan. ahlinya ini loh, apa namanya? Ahlinya manfaatin teknologi di dunia baru kayak Skypiea. Di tiap petualangan tuh ada aja yang bisa dipakai buat dia ngupgrade senjatanya. Terus lanjut dulu. Nah, akhirnya Luffy ketemu sama anak buahnya Hajrudin ya. Aku mau bahas dikit soal ini, Mas. Di spoiler, ini kan aku nggak sengaja ke spoiler lah kayak biasa orang-orang spoilernya barbar. Jadi di spoiler itu mereka seolah-olah Gert itu ngefans sama Luffy, ya kan? Nah, padahal di chapter ini tuh penegasannya tuh dia itu nggak cuma ngefans sama Luffy, tapi overall suka sama makhluk-makhluk manusia-manusia kecil. Yeah. Menurut dia itu mereka itu imut, dan ini wajar. Jadi nggak spesifik ke Luffy, tapi waktu dia ngelihat Sanji dan kawan-kawan juga, dia juga ada tanda hati itu loh, yang menunjukkan kalau dia juga nggak cuma dari Sanji tapi juga dari Gert juga ada kalau merhatiin. Jadi seolah-olah dia tuh ngefans sama makhluk manusia-manusia kecil gitu, emang benar-benar dia itu imut. Jadi ini hal wajar. Jadi nggak seperti yang diceritakan di beberapa spoiler yang nggak sengaja tak baca, soalnya nggak suka spoiler. Yang nggak sengaja tak lihat itu seolah-olah ini ada lagi cewek yang ngefans sama Luffy, padahal enggak kayak gitu ya. Ya itu lemahnya spoiler kan karena itu ya Mas ya. Pengen ngelurusin aja sih. Sebenarnya lebih ke kita nggak usah peduli sama spoiler sih. Iya. Kayak kalau spoiler. Lebih ke nih, gini kalau aku sih gini ya, kita mau mungkin agak merusak dikit. Kalau orang masih berargumen aneh-aneh lewat spoiler, jadi udah pakai spoiler, masih di spoiler. Kalau di spoilernya cuma teks ya, dia udah pakai berargumen aneh-aneh itu. Nah itu menurutku nggak begitu perlu dipeduliin. Aku lebih ke pengen ngelurusin temen-temen supaya apa ya, gimana argumen yang ada di spoiler itu ya seperti katamu tadi Mas, nggak bisa dipakai dasar buat berteori apapun. Jadi kalau bisa ketika kalau udah keluar chapternya kita baru bisa ngomenin macam-macam. Makanya menurutku ya udah biarin mau mereka ngoceh apapun pas spoiler mah. Kalau aku nggak pernah peduli ya sama orang-orang kayak gitu. Iya, makanya kalau bisa gimana terserah aja sih. Iya, makanya kalau bisa teman-teman kalau misalnya mau baca komik, misalnya udah kebaca spoiler nggak sengaja baca atau kalau bisa menghindari, itu pas baca komik ketika rilis tuh riset lagi lah ekspektasinya biar nggak kepengaruh spoiler. Selanjut aja langsung ya Mas ya. Ke Loki nih, ternyata akhirnya ada deal-dealan ya antara Luffy sama Loki nggak tahu ngapain tapi. Kira-kira ngapain Mas menurutmu? Selain jangan-jangan udah dibebasin. Hah? Jangan-jangan udah dibebasin sama Luffy. Bisa jadi, dan itu disuruh ngerahasiain. Nah, ini kemungkinan ada hubungannya sama Shanks kayaknya. Kan kita nggak tahu nih hubungan Shanks sama Loki apa ya? Karena yang bisa gerakin Luffy itu ya hal-hal yang ada kaitannya dengan teman-temannya. Dia nggak akan bergerak kalau deal-dealannya itu tidak berkaitan dengan hal yang dia tertarik. Aku ya nggak tahu. Dia tertarik. Jadi pasti ada hubungannya sama Shanks, dan yang hubungin Loki sama Luffy ya Shanks. Jadi kemungkinan Loki ini kayak ngasih info soal Shanks dengan apa sih? Dengan bayaran dengan ya itu bisa jadi dibebasin entah sekarang atau entah udah atau nanti ya. Atau mungkin nyolong kunci. Cuman menarik sih ini. Bakal jadi plot point buat nanti. Benar. Ini yang akan gerakin cerita overall sih nanti. Selanjut. Karena Luffy itu disambut di Elbaf. Ini kan bedanya kan. Oh iya. Kalau karena disambut, jadi tidak ada alasan dia akan menjadi antagonis di cerita ini, di arc ini. Padahal
Padahal kalau pola arc-nya kan Luffy antagonis di arc ini. Tapi di arc ini ya dia akan menjadi selalu musuh duluan tuh. Mengancam suatu pulau apa-apa, terlihatnya seperti itu, baru kemudian ekspektasinya dibalikin. Tapi di Elbaf tuh sebaliknya, dia tuh udah disambut nih. Jadi dia nggak akan ngapa-ngapain. Nah, Loki ini yang bargainingnya dengan Loki ini yang akan bikin Luffy itu menjadi antagonis di arc ini. Lalu kemudian dia setelah orang-orang tahu dia nikah, dia baru akan disambut lagi. Gitu sih menurutku. Nah, disambut lagi. Menarik sih ini. Terus lanjut, aku pengen bahas ini dikit, Mas. Jadi kan kita udah tahu di chapter lalu ya. Ini gambarnya dari chapter lalu. Chapter lalu itu kalau ini tuh kayu Adam pohonnya ya. Ini kan yang kiri ini anak buah Loki nih. Yang implikasinya manusia. Nah, karena kecil ya, implikasinya mereka manusia biasa. Nah, aku curiganya apa namanya? Yang jual beli kayu Adam itu ya mereka ini. Makanya diasingkan di bawah. Oh, iya bisa jadi. Terus yang aku suka dari chapter ini juga itu ngasih tahu kalau Yggdrasil ini punya 3 tempat, 3 tingkat ya. Sun, Heaven, sama Hell kalau nggak salah ingat. Iya nggak sih, Mas? Nah, kalau yang Sun ini tempatnya Elbaf, Hell ini tempatnya pengasingan istilahnya, kriminal-kriminal. Yang Heaven ini kita belum tahu isinya apa. Nah, yang pengen tak bahas di sini ada kemungkinan Kid Pirates, Kid dan kawan-kawan. Ini teman-teman yang masih pengen berharap Kid datang, bisa jadi Kid bakal muncul di Hell bagian yang paling bawah. Nah, tapi kalau aku sendiri berharapnya bukan tentang Hell-nya, bukan tentang yang bawah, tapi tentang Heaven, sisi paling atasnya. Aku berharap bagian atas ini bakal terkoneksi sama Skypiea. Soalnya kan kita ingat Gunvolt itu pernah nyebutin, kalau teman-teman ingat yang dewa yang sebelum dan sesudah Enel, itu ada jalur di mana kita nggak perlu knock upstream, jalur normal. Nah, ada kemungkinan jalur normal ini bisa jadi lewat Elbaf. Salah satu jalannya. Nah, salah satu jalur normalnya itu lewat Elbaf karena jelas-jelas yang langit ini nyentuh awan gitu loh. Yang Heaven ini mungkin nyentuh awan. Walaupun Elbafnya menurutku kejauhan sih kalau ke sana. Ya, tapi kan Skypiea nggak cuma satu ya, Mas ya. Implikasinya loh. Nggak cuma satu. Jadi Skypiea yang di area New World itu salah satunya lewat Heaven. Heaven-nya Yggdrasil. Nah, ini juga yang bikin aku ngerasa kita mungkin bakal ngelihat Urouge di sini. Ada kemungkinan. Dia belum kelihatan ya. Satu-satunya supernova yang belum nongol sama sekali selain di flashback-nya Big Mom. Di anime itu juga. Sama di kemunculan pertama Kaido muncul sekilas banget, dia lagi istirahat di Pulau Langit. Suatu Pulau Langit. Nah, makanya aku ngerasa Urouge mungkin bakal nyasar di sini. Menarik itu. Tapi ya, ini ya nanti ya. Tiga level ini tuh menegasi teori-teori soal nanti Elbaf akan ada 7 realm gitu. Iya. Sama ini, Mas, kalau teman-teman ingat Yeti Brothers yang di Pang Hazard, itu kan mereka juga giant ya sebenarnya. Nah, itu mungkin spesies giant yang ada di Hell bagian bawah ini. Soalnya mereka kan kayak berbulu gitu. Kriminal juga kan mereka soalnya. Jadi masuk akal, tapi ya itu side trivia aja. Selanjut. Elbaf, Mas. Megah banget asli. Salah satu desa. Iya. Elbaf. Iya, tapi ini megah banget asli. Iya, megah sih memang. Dan aku suka banget ekspresinya Luffy dan kawan-kawan. Ya. Iya, Nordic banget. Nggak, aku lebih keinget rumah-rumahan Hobbit sih kalau ini. The Lord of the Ring tuh. Iya. Mirip sih emang. Aku nggak nonton, cuman aku pernah lihat sekilas. Anyway, aku suka banget ngelihat
reaksi masing-masing topi jerami nih. Kayak apa ya? Ngegambarin banget karakter mereka juga, kayak yang cewek excited. Yang aku pengen bahas detail itu justru di ini. Sanji Sanji ini jelas-jelas lagi sama Guard. Nah, ekspresinya ini maksudku Lilith, Mas. iya Ini implikasinya dia emang udah pernah kesini. benar. Minimal dari Dan- ingatannya Vegapunk. Dia udah tahu. Dan apa ya? Ini aku tidak mau wishful thinking atau apa ya. Dia dimasukkan di satu panel yang sama dengan kru loh. Kayak Bonnie ya. Iya. Berharap dikit. Ada apa ya? Lebih tepatnya itu ada kemungkinan kalau mereka tuh akan nebeng terus bukan sebagai kru. Oh, kayak Vivi atau Momonosuke sama Kinemon ya. Sampai akhir arc gitu karena peran mereka mungkin karena Bonnie butuh pelindung satu. Vegapunk tuh otaknya terlalu gede dalam artian dia akan bisa jadi aset untuk ngapa-ngapain aja gitu. Jadi itu aset tempur yang bagus. Cuman ya enggak, aku cuman kepikiran aja sih, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yamato lah. Yamato ntar lah, masih belum. Nanti Iya, nunggu cerita sampulnya selesai. Ya. Aku suka suka ini sih, Luffy sama Usopp kayak ngegambarin persahabatan mereka banget di sini. Ya highlight-nya kan mereka memang. Yang beneran suka sama pengen banget ke Elbaf. Sampai nangis Usoppnya. Ya Luffy juga nangis. Iya nggak sih? Enggak. Cuman nangis ya, berbinar-binar aja. Berbinar-binarnya beda sama Chopper loh. Iya. Soalnya kayak bener-beneran kayak tersentuh. Agak beda sama berbinar-binarnya Luffy yang biasanya. Ini dia nggak cuman excited tapi juga ada kesan tersentuh. Kalau Chopper kan as usual bocil ya. Iya. Sama Chopper kan bocil kan. Kan nggak datang di Little Garden kan. Dia belum gabung waktu itu. Jadi beda sama Luffy sama Usopp kesannya. Terus lanjut dulu ya Mas ya. Nah, ini dibahas banget walaupun panelnya kecil. Enggak, ini aku nggak notice ya awalnya. Harus lihat detail sih emang. Tapi banyak banget yang bahas ini Mas. Ini beruang kan ya? Ini beruang kan yang di tengah nih? Bukan beruangnya yang mau ku bahas Mas. Enggak, aku ngerti. Iya, beruang. Cuman yang di tengah itu beruang kan. Nah, aku tuh notisnya beruangnya. Ada beruang tuh. Wajar sih. Lah di bawah ada orang. Teori yang paling kenceng, yang hampir pasti aku yakin adalah ini. Apakah dia Chopper Gaban? Apakah dia siapa? Kita nggak tahu. Tapi aku paling yakin Chopper Gaban sih, yang ex Roger yang paling kelihatan tapi belum nongol sama sekali. Dan dia kemungkinan pria dengan luka bakar ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Aku masih beranggapan mereka orang yang terpisah. Kalau aku ngerasa karena tidak ada karakter baru lagi. Iya sih. Kalau munculin karakter baru lagi, berarti back story-nya harus ada. Nah, itu satu. Kedua, aku lupa namanya siapa itu. Kid itu kan kayak Elbaf. Dan dia kan tuh rumor soal pria dengan luka bakar. Iya kan? Nah, mungkin itu ya agak rich dikit, tapi ya bisa jadi berkaitan. Dia memang ngincar pria dengan luka bakar yang rumornya ada di Elbaf gitu. Tapi walaupun ke Elbafnya kebetulan sih. Tapi dia emang berniat ke sana waktu undian. Aku ingat banget. Waktu undian tuh dia niat ke sana tapi dia menang dari Luffy, makanya dia yang dapat. Jadi bisa jadi yang kamu teorikan tuh benar. Nah, yang paling menarik salah satu yang menarik buatku itu tentang Louis Arnold. Louis Arnold ini
adalah orang yang menulis buku Brackman. Mas Haris inget nggak? Enggak. Jadi di Little Garden, ini Little Garden lagi yang kemunculan pertama Dory sama Broggy, ya. Itu sebelum mereka masuk Little Garden itu ada buku. Nami itu ngerasa, wah kayaknya aku pernah tahu ini. Dia langsung nyari bukunya. Baca. Dan dia pernah baca. Nami itu ngerasa pernah baca. Ini saya ingatku ya, mungkin teman-teman kalau salah bisa koreksi. Dia tuh pernah baca. Terus dia sebelum masuk Little Garden, dia langsung masuk ke kamarnya nyari bukunya, dan ternyata bukunya itu emang pernah diceritain. Brackman ternyata pulaunya banyak hal-hal besar sehingga semuanya terlihat kecil, makanya namanya Little Garden. Itu yang nulis adalah Louis Arnold. Dan buku Brackman itu seperti mirip sama bukunya Nolan, dianggap romansa fiksi padahal nyata. Makanya judulnya Brackman, bragging. Dan itu buku yang selamat dari salah satu buku yang diceritakan selamat dari apa sih namanya? Bibliosida. O'Hara. Bibliosida istilahnya ya, penghancuran sejarah di O'Hara. Nah, itu salah satu buku yang selamat. Dan di sini penghancuran buku. Dan di sini karena Dory sama Broggy muncul lagi, Oda munculkan lagi karakter Louis Arnold dengan menarasikan cerita Elbaf, yang mana disebutkan bahwa mereka yang udah kesana kalau nggak hati-hati masuk hutan nggak bakal kembali. Menurutmu gimana itu, Mas? Yang apanya nih? Ininya, narasinya Arnold. Komentarin dulu. Narasi Arnold sejujurnya menurutku ya nggak gimana-gimana ya. Ini kan cara Oda bangun suspense kan. Cara Oda bangun suspense, Elbaf itu seperti apa, gimana. Aku malah lebih tertarik, tapi itu nanti dulu. Aku ada dua hal yang aku tertarik gara-gara kamu sebutin itu. Satu adalah kita narasi terakhir mau dibahas terakhir kan. Nah itu. Satu adalah kemungkinan Little Garden itu Elbaf sebelum One Piece panjang. Karena kan Oda pernah bilang kalau One Piece itu awalnya direncanain pendek. Berarti Elbaf ini adalah tempat yang udah direncanain dari awal. Iya. Nah, Little Garden itu menurutku kalau semuanya tidak berjalan lancar seperti ini, nah itu yang akan dijadiin Elbaf-nya menurutku loh. Awalnya ya, rencana awal. Karena Louis Arnold ini lagi dia muncul lagi nih maksudnya. Dari segi metanya. Itu dia. Nah, yang kedua, dari segi metanya ini bukan ngomongin in story ya, tapi kita ngelihatnya dari sudut pandang udah planningnya gimana gitu loh. Dari sudut pandang author, bukan in story. Nah, kalau in story Louis Arnold ini mungkin akan diceritakan lagi. Dia itu siapa, ngapain, seperti Norlan. Nolan sih nggak pakai R. Nolan ya, Nolan. Nolan bukan Norlan ya, bukan ya? Bukan. Nolan soalnya nama ini. Mungkin akan diceritakin lagi. Dan dia tuh kayak, kamu ngerti Newt Scamander nggak? Lupa Mas, coba dijelasin. Perannya itu kurang lebih sebagai penulis buku ensiklopedia di dunia Harry Potter. Ya. Ya, terus kemudian dapat film sendiri namanya Fantastic Beasts tuh. Iya, ingat. Nah, jadi tuh dia ini kalau ngomongin One Piece secara meta ya, secara besar tuh. Kalau toh One Piece tamat, karakter ini itu bisa dibikin cerita sendiri. Iya. Gimana dia menjelajah di dunia One Piece. Iya, make sense. Sama itu aku lebih situnya sih sebenarnya. Sama ini Mas, Louis Arnold kan explorer ya, jadi emang masuk sih. Dari jobnya itu kayaknya explorer, seingatku. Jadi masih masuk lah kalau misal mau diceritain terpisah. Nah, yang kalau ngelihat timeline, berhubung Little Garden ini dianggap di narasinya Louis Arnold ini Little Garden udah ada raksasa, udah ada Dory sama Broggy, dan buku ini udah ada di masa O'Hara.
diledakkan 22 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi kemungkinan dia hidup di masa hidupnya Dory sama Brogy, range 100 tahun lah. Jadi kemungkinan ada kemungkinan Dory sama Brogy pernah ketemu Lewis Arnold. Nah, kenal sama Lewis Arnold. Jadi ada kemungkinan yang kamu bicarakan tadi bahwa Lewis Arnold ini bakal diceritakan, bisa jadi akan jadi kenyataan. Aku cuman bicara itunya ya, timelinenya masuk, timelinenya masuk. Terus yang aku suka dari yang aku penasaran dari penjelasan Lewis Arnold di narasi ini ya, kita bahas narasinya sekarang. Itu kita belum lama ini ketika di sini kita dikasih lihat hutannya seperti apa loh. Kayak gini kan hutannya. Ini yang diwanti-wanti sama Lewis Arnold. Dan di sini ada karakter ini yang masih misterius itu. Ini kayak seolah-olah menandakan kalau wah karakter ini subtle foreshadow ya. Ini tuh kayak menekankan kalau karakter ini tuh sekuat itu sampai di daerah yang diwanti-wanti dia masih bisa berjalan dengan santai gitu loh. Ngerti nggak maksudku, Mas? Ngerti. Kalau kamu gimana, Mas? Tanggapannya di narasi ini? Iya sama. Kurang lebih sama ya? Sama, ya itu. Kurang lebih sama. Dan chapter depan harusnya nggak libur. Iya sih. Mungkin dah dulu kali ya, Mas? Kayaknya nggak akan dibahas juga. Kita nggak akan bahas hal terakhir nih. Yang mana? Yang apa namanya, jangan terlalu lama di Elbaf. Oh iya. Aku lupa yang itu. Itu gimana, Mas? Tak pikir mau kamu bahas di akhir, makanya tak simpan dari tadi. Iya, udah lanjut. Menurutku ini tuh ada dua. Menurutku ada dua hal sih dalam hal ini ya. Dalam hal jangan terlalu lama di Elbaf. Jangan terlalu lama di Elbaf. Ini adalah satu. Ini prank. Prank? Oh, prank Oda ya? Iya, prank Oda. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Karena di sana terlalu oke, makanya kamu gini-gini. Betah. Gitu. Dan itu kan biasa untuk suspense ya, untuk suspense. Kalaupun itu akan sangat mengesalkan. Nah, yang kedua adalah sense of waktunya orang Elbaf sama manusia itu beda. Make sense. Jadi kalau kamu terlalu lama di Elbaf, bisa-bisa kamu udah pergi. Waktu ini bukan berarti waktu di Elbaf berjalan lebih cepat ya, bukan. Tapi sense of waktunya. Jadi kamu tuh akan ditahan sama orang, ngapain? Masih bentar kok, gitu. Masuk gitu. akal. Jadi menurutku lebih sederhana itu jawaban bukan karena di Elbaf itu akan ada gimana gitu. Bukan karena kalau kamu terlalu lama di Elbaf kamu akan menjadi raksasa gitu. Karena di sana atmosfernya begini. Bukan, tapi lebih ke kalau kamu lengah, orang Elbaf itu akan memperlakukanmu seperti mereka. Yang artinya umurmu itu kan manusia umurnya kan mentok 100 tahun katakanlah begitu. Orang Elbaf 100 tahun tuh masih muda. Iya, masuk. Jadi ibaratnya kalau kelamaan di sana ntar ini seperti betah, elf kan, seperti kalau di terlalu betah dan ketika kamu pergi dunia udah berubah gitu. Kayak bukan lagi dunia yang kamu tahu. Kayak elf katamu tadi ya. Menurutku lebih ke situnya sih. Masuk. Ya apapun itu aku bakal tertarik banget sih. Oke, itu aja. Udah panjang banget ini soalnya 2 chapter One Piece. Chapternya punya udah kepanjangan sih, udah kepanjangan kita bahasnya. Sampai ketemu lagi di review One Piece selanjutnya ya. Jangan lupa juga follow medsos OPFCI yang ada di deskripsi dan follow juga medsos Turang Obrol dan Kuratoru yang ada di deskripsi juga. Thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya.